Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita datang bersama-sama. Kita menyembah Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Pagi hari ini mari kita datang sujud di altarnya, membawa hati kita, membawa hidup kita, untuk kita datang berserah penuh, berpengharapan teguh pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan sungguh-sungguh kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buang? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari katakan bersama. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buang? Kau berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh Yesus, mari sembah Tuhan. Kami percaya Kau bekerja Yesus Allah. Bagi kami Yesus, Yesus yang layak disembah, dipuji, nama-Mu yang berkuasa. Yesus, 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 kami datang menyembah, kami datang di hadapan-Mu, kami sujud menyembah-Mu Yesus Tuhan. Sembah, sembah, Kau kumuliakan, Kau yang layak, Kau yang berkuasa selamanya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ambil terima kuasa-Mu, anugerahnya diampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi, kemenangan, kemenangan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Inilah yang menjadi ungkapan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan sampai selamanya. Inilah ucapan syukur kami, kerinduan hati kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Sebab Dia Yesus kita yang ajaib, Dia Allah kita yang ajaib. Mari kita menyembah Dia, puji nama Dia, sebab Dia yang bertahta atas puji-pujian kita. Amin, haleluya. Katakan bersama Bapak Ibu Saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah
berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. tak berubah, Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Nyatakan bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh Yesusku yang ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. katakan bahwa kasih-Nya tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak pernah berubah, Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. sekali lagi katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Nyatakan ya Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat Sebab Yesus ajaib. Oh Yesusku, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat, Sebab ada mujizat. ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Yesus, haleluya. Sebab Tuhan kita Allah yang ajaib, yang sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Dan saat ini kita mau bersama-sama beriman bahwa kita percaya Allah adalah penyedia. Kau tahu apa yang ku perlukan, dan aku
ku rasakan Engkau sedang bekerja. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Kau tahu apa yang ku perlukan, dan aku beriman. Walaupun tak kulihat, tak ku rasakan, Engkau sedang bekerja. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu Tuhan siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu, sebab kasih setia-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan,
Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbicara atas kami semua, berfirman atas kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Yang bersyukur Tuhan untuk segala yang Kau percayakan pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita boleh beribadah lewat online. Rencana saya bulan Februari ini akan menyelesaikan seluruh, walaupun kalau detail panjang sekali ya tentang bersiap waktunya sudah dekat ini, tetapi ini yang terakhir ya. Jadi ini untuk minggu keempat ini yang terakhir, saya akan menjelaskan gambaran besarnya seperti apa kedatangan Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu, berbicara tentang kedatangan Tuhan untuk mengangkat gereja, menjemput gerejanya itu memang baru penafsiran ya, karena belum terjadi. Tetapi kita harus tahu penafsiran itu kan ada datanya, dasar ayatnya maksudnya. Dan ini yang saya sampaikan ya, soal waktunya ya kita harus tahu tanda-tanda yang mendahului kapan gereja itu diangkat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan lebih lagi mengenai hal-hal tersebut. Baik, bagian yang keempat ini kita akan melihat pertama kali adalah skema kedatangan Tuhan Yesus. Ya, dari Adam sampai Tuhan Yesus. Nah, ini memang tidak ditulis tahunnya karena banyak penafsir. Yang penting dari Adam sampai Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu 2020 tahun yang lalu. Nah, setelah kedatangan Tuhan ini, Tuhan mengizinkan gereja ini dibangun dan Tuhan ingin gereja sebagai mempelai wanita itu mempersiapkan diri supaya diangkat atau rapture. Nah, itu juga tahunnya menurut gereja atau menurut Alkitab itu banyak penafsiran. Tetapi yang jelas sesuai dengan apa yang saya sampaikan sejak minggu pertama, yaitu tanda-tanda zaman lewat penjelasan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 5 sudah saya jelaskan, dan minggu kedua juga sudah saya jelaskan mengenai sampai ayat 13, 14 dari Matius 24. Nah, itu kan semuanya sudah digenapi. Jadi dengan dasar itu penjelasan Tuhan Yesus dalam Matius 24 itu, maka saya berani mengatakan waktu untuk menjemput gerejanya sebagai mempelai wanitanya itu sudah tidak lama lagi. Nah, diperkuat kemarin minggu ketiga dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 6. Ayat 1-nya mengatakan berjaga-jagalah karena pencuri datang tidak tahu waktunya, tapi yang jelas pencuri itu datang pada waktu malam. Itu gambaran. Tetapi bagaimana supaya tuan rumah tahu kalau pencuri itu kan datang? Berjaga-jaga. Nah, itu artinya kita ini sebetulnya kalau hidup dalam terang, waspada, peka, respon bahwa kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menjemput gerejanya terlebih dahulu. Setelah itu 7 tahun baru turun menginjakkan kaki di Bukit Zaitun seperti yang ditulis Kisah Rasul 11, Kisah Rasul 1 maksud saya, Kisah Rasul 1 ayat 11 yang dikatakan para malaikat mengatakan dia akan datang di tempat yang sama, artinya menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Nah, inilah yang membuat saya harus, dan tentunya dorongan Roh Kudus ya, untuk memberi peringatan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah online tentang bersiaplah waktunya sudah dekat ini, mempersiapkan diri. Ya, nah, inilah waktunya. Kalau tanggal tahunnya tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus pun mengatakan ya dalam
Matius 24 ayat 36, anak pun tidak tahu, yang tahu adalah Bapa. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah tanda-tandanya. Ya, nah setelah rapture maka 7 tahun Antikris berkuasa. Setelah 7 tahun Tuhan Yesus datang dengan menghukum Antikris dengan kelompoknya. Setelah itu Tuhan Yesus memerintah 1000 tahun damai di bumi. Kenapa? Karena setan dimasukkan jurang maut selama 1000 tahun. Ya, ada dasarnya, nanti saya tunjukkan. Nah, setelah iblis dimasukkan dalam jurang maut selama 1000 tahun, beberapa saat dilepas lagi dan mendorong bangsa-bangsa untuk menyerbu Yerusalem, karena pemerintahan Tuhan Yesus selama 1000 tahun damai itu di Yerusalem. Maka setan yang dilepaskan dari jurang maut ini menipu, membujuk bangsa-bangsa untuk menyerbu Yerusalem. Itu yang disebut perang Gog Magog. Ya. Nah, setelah itu dihancurkan, baru turun langit baru, bumi baru. Dan Tuhan bersama kita yang ikut terangkat ini memerintah selama-lamanya. Ya, jadi penjelasan ini kalau Bapak Ibu ingin melihat secara detail di post waktu mengikuti ibadah lewat online, di post dihentikan. Nah, kemudian orang-orang yang meninggal ini diangkat untuk dihakimi. Jadi orang percaya ini ketika diangkat itu hidup selama-lamanya. Mati sekali, hidup selama-lamanya. Ya. Tetapi orang tidak percaya mati 2 kali. Ya, mati karena usia, karena tubuh ini terdiri dari debu tanah, hancur, kemudian mati. Nah, matinya orang tidak percaya ini disimpan di Hades, di mana kertak gigi menguasai situasi Hades itu. Bapak Ibu, mereka yang mati di luar Kristus itu kan disimpan di Hades. Nah, ketika setelah peperangan Gog Magog, yaitu iblis dilepas membujuk bangsa-bangsa untuk menyerbu Yerusalem, dihancurkan, maka Tuhan akan memerintah sebagai hakim. Nah, para orang yang meninggal di rumah Tuhan itu dihakimi sesuai dengan buku kehidupan. Kalau kita dihakimi hanya berdasarkan apa yang akan dapat apresiasi atau upah. Ya, kita yang sudah terangkat itu tidak dihakimi lagi, enggak. Cuma dasarkan upah apa yang kita lakukan selama dalam dunia. Seperti yang dikatakan dalam perumpamaan talenta, Matius 25 ayat 1 sampai 14 ayat 30 itu dengan Lukas 19 yang menjelaskan tentang Mina. Kalau di Mina itu gambarannya adalah kota, memerintah 5 kota, 10 kota. Nah, itu upah apresiasi atau reward, penghargaan Tuhan kepada kita yang mengembangkan potensi di dalam diri. Tapi bagi orang yang tidak percaya itu dihakimi. Maka bagi orang tidak percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, itu akan mengalami kematian kedua selama-lamanya di neraka atau Gehenna. Jadi orang percaya itu hidup sekali, mati sekali karena faktor usia, tetapi hidup selama-lamanya atau hidup 2 kali. Setelah mati kan bangkit. Nah, itu dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan itu hidup dan selama-lamanya. Tapi bagi orang tidak percaya, karena faktor usia, meninggal, mati, ketika dia disimpan di Hades,
kemudian akan dibangkitkan untuk dihakimi mengalami kematian kedua. Ya, ada dasar ayatnya semua ya. Jadi ini yang harus kita ketahui, betapa mengerikan kalau kita ini mengabaikan, tidak mewaspadai tanda-tanda zaman, sehingga hidup ya semau gue ya, dan itu menimbulkan kesedihan Tuhan. Nah, nanti di akhir dari penyampaian firman Tuhan ini saya akan menjelaskan seperti apa orang percaya yang ketinggalan. Itu jelas ayatnya ya. Kiranya firman ini boleh memberi kita motivasi atau dorongan untuk betul-betul banyak doa, baca Alkitab, mencari wajah Tuhan, dan menghidupi firman, supaya kita ini menghasilkan buah dalam hidup ini. Kalau tidak, ketinggalan. Dan kalau ketinggalan, mengalami masa aniaya antikris. Baik, kita lanjut sekarang. Masa antikris itu berkuasa 7 tahun atau 2300 hari. Saya akan bacakan di dalam Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab bahwa lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tempat kudus yang dimaksud ini tentunya Yerusalem. Karena bagi orang Israel di zaman PL, itu Yerusalem adalah tempat adanya Bait Suci Salomo, sehingga setahun itu bangsa Israel harus pergi ke Yerusalem membawa korban persembahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Bagi kita enggak. Ya, bagi kita ini sungguh luar biasa. Ya, kita akan mengalami zaman anugerah, tidak lagi diikat dengan aturan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Cuma sayang, bangsa Israel sampai hari ini mayoritas itu artinya ya 90% lebih tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Itulah sebabnya mereka menantikan sang raja dari timur. Ya, tembok Yerusalem bagian timur yang selama berabad-abad ditutup itu mulai dibuka. Kapan saya tidak tahu, karena ini tidak penting bagi kita orang percaya. Ya, isunya sudah terdengar itu. Nah, tujuan dibuka apa? Menyambut kedatangan sang raja. Seperti yang ditulis dalam Yeskiel 44 ayat 1, 2, dan 3. Tembok dibuka menyambut sang raja. Raja yang dimaksud siapa? Mesias. Nah, tetapi akhirnya bangsa Israel akan kecewa. Karena itu palsu, karena Mesias yang asli sudah datang 2200 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu. Nah, kenapa seperti itu? Karena tahun yang kita hidup ini kan disebut tahun Masehi. Ya, abad 5 itu ada seorang uskup yang meneliti sedemikian rupa dan akhirnya disahkan, diakui. Itulah tanda Masehi. Masehi itu artinya kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus itu ditulis sampai hari ini kan 2021. Kita sudah sebagai orang percaya mengakui Yesus sudah datang sebagai juru selamat, sebagai raja, sebagai Mesias yang diurapi. Itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunaninya kurios, yang diurapi. Nah, Kristus itu juga sama yang diurapi. Nah, bangsa Israel kan tidak, bangsa Israel masih menunggu. Nah, ketika datang ternyata Mesiasnya palsu, mereka kecewa karena bersikap arogan, otoriter kan si antikrisnya ini. Ya, saya menceritakan ini bukan menakuti, cuma memberi gambaran, pilihan, mempersiapkan diri untuk diangkat atau mengalami zaman antikris. Nah, antikris ini dikatakan dalam Matius sendiri mengatakan Mesias palsu itu membuat banyak mujizat, tanda-tanda heran. Sehingga bangsa Yahudi khususnya mereka menyambut sukacita. Tapi ternyata di pertengahan itu perjalanan 3,5 tahun. Nah, sebelum pertengahan itu arogansi si antikris nyata karena memang iblis itu kan penipu. Ini manusia yang ditunggangi iblis. Ya, manusia ditunggangi iblis, maka disebut antikris. Nah, antikris ini hanya menipu aja. Dan akhirnya
bangsa Israel berseru-seru. Nah, di pertengahan itu, di masa 3,5 tahun itu, mereka berseru pada Tuhan minta ampun. Mereka bertobat, artinya mengakui bahwa Mesias yang sesungguhnya itu sudah datang tapi belum diakui. Kenapa seperti itu? Karena para pemimpin itu yang mempengaruhi. Jadi celakalah para pemimpin yang tidak memberitahukan kebenaran dengan baik dan benar. Ya, itu dikatakan dalam Alkitab terkutuk. Ya, karena menyesatkan. Nah, sebetulnya para pemimpin bangsa Israel itu mempengaruhi rakyatnya atau bangsa Yahudi secara umum, sehingga mereka terpengaruh. Tetapi saya mendengar hari-hari ini ada banyak bangsa Israel yang sudah mengakui Yesus sebagai Mesias, tapi minoritas, dan mereka pun dibully, ya, dibully sebagai orang yang bukan beragama Yahudi Ortodok dengan kitab Musa sebagai panduan utama dengan Tauratnya, pasal-pasal ayatnya ditambahi dari 10 hukum menjadi 613. Bayangkan itu, para pemimpin semua kan. Nah, itulah Sanhedrin yang menentukan kebijaksanaan negara. Bisa bayangkan, ya kita beruntung orang percaya ini, karena kita percaya Alkitab seutuhnya. Sehingga kita tidak lagi dipengaruhi dengan kata-kata, tetapi toh Alkitab yang sudah diperdebatkan 16 abad ini pun masih dipelintir oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, ya, menafsirkan ayat semaunya sendiri, ya, sehingga banyak pengikutnya. Ya, setelah pemimpinnya mati, bubar itu gereja pengikutnya. Nah, celaka itu, pemimpinnya celaka, juga orang yang dipimpin yang tidak mau belajar kebenaran firman secara utuh, ya dipengaruhi. Nah, mengapa Pak kok seperti itu? Kan sering ada yang tanya, kenapa Tuhan menganggap kita ini kan biji matanya, kok mengizinkan para pemimpin seperti itu menyesatkan, ya sampai berdiri bertahun-tahun, ya setelah mati baru bubar, pengikutnya kacau. Karena jemaat tidak mau belajar firman secara benar. Kalau belajar secara benar kan tahu, ya tahu yang betul seperti apa. Tapi banyak jemaat kan tidak mau belajar, sehingga nganut aja, sendiko dawuh gitu aja. Nah ini celakanya seperti itu. Dan ayatnya jelas mengatakan, ya di dalam Matius 13 ayat 26, itu mengatakan biarlah ilalang dan gandum tumbuh bersama. Nanti pada akhir zaman terjadi sabitan atau tuaian, gandum dipisahkan, maka ilalang akan dibakar. Itu kan ayatnya sudah ditulis. Artinya Tuhan tidak akan menghukum langsung kepada orang yang menyesatkan itu nanti akhir zaman. Nah, celaka kan? Terlambat kan? Disabit itu artinya dituai atau pada waktu akhir zaman. Itulah sebabnya kita jangan mengabaikan untuk membaca merenungkan firman setiap hari supaya tahu kebenaran. Karena hari-hari ini muncul banyak penyesatan, menafsirkan seenaknya sendiri. Ya, dikatakan misalnya dalam Yohanes pasal 21, pasal terakhir ayat 25 itu endingnya mengatakan seandainya semua peristiwa yang terjadi itu ditulis, maka tidak ada kitab yang bisa menulis. Jadi peristiwa Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu kan sangat luar biasa, tidak semuanya ditulis. Hanya ditulis berdasarkan muridnya sendiri, pengalaman, dia menulis. Matius punya pengalaman apa, Markus, Lukas dan Yohanes, itu aja. Nah ini muncul mengatakan bahwa kami dapat ilham roh. Jadi semua yang tidak tertulis itu diberitahukan kepada kami. Ini kan sungguh terlalu beranilah manusia seperti ini. Sehingga dia menafsirkan kata Tuhan seperti ini, ayat ini seperti ini. Lah kamu itu siapa gitu loh.
Wong di dalam konsili perdebatan selama 16 abad itu kan debat, itu teolog itu debat, mosok itu dianulir gitu aja, dan dia membanggakan ini saya spesial. Siapa kamu seperti itu? Itulah sebabnya sebagai orang percaya ini bukan hanya tahu dari mendengar, tapi baca merenungkan sendiri. Sehingga akhirnya kita tidak mudah diombang-ambingkan angin-angin. Angin itu kan hanya cepat berlalu, gone with the wind. Berlalu, angin itu seperti berlalu. Ajaran sesat itu ya seperti itu. Sebentar tumbuh, sebentar hilang. Nah, mosok kita sudah menjelang akan dijemput Tuhan masih bingung. Nanti terakhir saya akan menjelaskan ini. Ya, jadi masa Antikris itu 7 tahun. Ya, next. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, di pertengahan 2300 hari atau 1150 hari itu, Antikris menyatakan diri sebagai Allah, minta disembah. Ya, ditulis dengan jelas dalam Daniel 9 ayat 27, Matius 24 ayat 15, Wahyu 12 ayat 6, sama itu. Ya, jadi kalau sudah 3 saksi istilahnya, yang menyatakan bahwa masa 3,5 tahun itu memproklamirkan diri kepada bangsa Israel dan dunia, karena ini bisa dilihat oleh dunia. Maka orang yang ketinggalan dan bangsa Israel yang berseru-seru itu diangkat. Nah, bangsa Israel yang diangkat itu jumlahnya jelas 144.000. Setiap suku itu 12, ditulis dengan jelas itu dalam Wahyu 12. Ya, itu jumlahnya ditulis seperti itu. Dan orang percaya yang ketinggalan dan mengalami zaman Antikris dikejar-kejar karena mereka harus dipasangi ya, tanda. Bentuknya apa? Belum tentu chip, karena ini sudah lebih dari chip ya, sekarang sudah artificial intelligence, jadi bukan chip lagi. Nah, yang berapa tahun yang lalu kan chip ya, bukan, sebetulnya lebih canggih lagi. Yang penting tanda di kepala dan tangan. Ya, ini penafsiran saya, itu adalah konsep paradigma. Tangan adalah tindakan dan perbuatan yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Antikris. Jadi konsepnya sama, paradigmanya sama ya dengan Antikris. Itu yang tidak mau, mereka akan tersiksa. Masa Antikris 3,5 tahun itu juga ikut sebagian diangkat. Jadi bangsa Israel sebagian diangkat, dan orang percaya di dunia ini yang tidak mau hidup sesuai dengan standar Antikris, merasa tersiksa. Orang benar merasa tersiksa di tengah orang-orang tidak benar, itu ikut terangkat. Ya, itu yang disebut tuaian susulan. Ya, Mika 1, Mika 7 ayat 1 maksudnya, ya, dan Daniel 12 ayat 11 dan 12. Nah, masa tuaian susulan di tengah Antikris berkuasa disebut berulang-ulang, ditulis 3 kali setengah masa, ditulis Daniel dalam Wahyu 7, 11, 12, dan 13. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini kan sudah tertulis, cuma penafsiran situasinya seperti itu. Kita semua tidak ikut terangkat, tapi saya menjelaskan cuma sangkakala 4, 5, 6, 7, kemudian cawan murka 1-7 tidak akan saya jelaskan. Ya, kenapa? Karena tidak ngalami, ngapain. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat seperti apa kengeriannya, silahkan baca sendiri ya di Alkitab. Ya, karena itu ya pulau terbelah-belah, gunung meletus, sepertiga bumi hancur, air menjadi darah, penyakit sampar,
dan seterusnya, itu kita tidak mengalami. Nah, ngapain kita mendengar uraian, ya. Selanjutnya, Antikris ketika 3,5 tahun itu memproklamirkan diri sebagai Allah, ya, disertai perbuatan ajaib. Susah ya. Ya, orang itu kan, orang timur itu kan paternalis, selalu kepingin mengagumi figur. Jadi kalau figurnya punya mujizat langsung dipuja-puja gitu ya. Aduh, susah ya. Inilah orang yang penipu. Kenapa seperti itu? Nanti akhirnya akan saya jelaskan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Peristiwa tersebut juga disertai penasisan bait suci oleh Antikris. Karena Antikris di pertengahan itu mendirikan patungnya sendiri, seperti di patung Nebukadnezar yang minta disembah Sadraq, Meshach, Abednego itu. Nah, dia mendirikan patung di tengah bait suci, tapi halamannya. Karena di ruang suci dan ruang maha suci itu tidak boleh. Dalam Wahyu 11 ayat 2 menjelaskan hanya halaman yang dinajiskan. Tapi ruang suci dan maha suci tidak bisa disentuh. Ya, ada tetap kuasa Tuhan, tidak bisa Antikris semau gue. Nah, menjelang Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menghukum, jadi menjelang 7 tahun masa Antikris memerintah, maka Tuhan mengutus 2 hambanya yang model-model pelayanannya itu seperti Musa dan Elia, karena dikatakan dalam kitab Wahyu itu bisa mendatangkan api dan bisa menahan air. Nah, itu seperti Musa dan Elia. Bangsa Israel merasa tersiksa karena misi 2 orang hambanya ini seperti, ya, saya tidak menafsirkan itu Musa turun enggak atau itu Elia turun, tidak, ya, seperti pelayanannya seperti. Artinya 2 hamba Tuhan itu disertai dengan kuasa yang luar biasa sehingga bangsa Israel merasa tersiksa yang tidak mau bertobat. Itu cinta kasih Tuhan itu luar biasa, ya, hidupnya benar, diangkat, tidak ngalamin zaman Antikris. Tapi di pertengahan zaman Antikris yang memerintah 7 tahun atau 2300 hari, ya, Daniel 8:14 itu, Tuhan pertengahan pun masih memberi kesempatan bangsa Israel. Dan di akhir pemerintahan Antikris itu pun Tuhan tetap merindukan umatnya, bangsa Israel itu bertobat, tapi tidak juga. Ya, susah ya, sehingga akhirnya ya 144.000 itu aja, susah ya, ya itu repotnya di situ, nggak mau. Nah, setelah itu baru Tuhan datang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun di Israel sana, disertai dengan cawan murka. Jadi itu dunia, betapa mengerikan. Dan itu semua sudah bisa disaksikan oleh dunia, ya, menghukum. Nah, itu yang disebut perang Harmagedon atau di lembah Megiddo. Ayatnya jelas ditulis dalam Matius 24, Daniel 9, dan Wahyu 19. Ya, jadi mengerikan sekali. Nah, dan ini kan Alkitab, sehingga para pembuat film itu seringkali menggunakan kata-kata di dalam Alkitab ini untuk sebuah film Harmagedon, ya. Sehingga ada judul film namanya Harmagedon, ya, dengan meteor yang akan jatuh ke bumi. Kemudian para penambang ini naik menghancurkan meteor itu supaya kecil-kecil sehingga walaupun jatuh ke bumi dampaknya tidak terlalu besar dampaknya, sampai bikin film itu. Ya. Jadi orang tahu situasi ini. Alkitab ini kan sudah diperdebatkan 16 abad. Jadi valid, titik komanya benar. Jadi orang yang pinter itu nyadari betul itu akan terjadi. Nah, malah orang percaya sendiri tidak percaya,
susah. Dan semua peristiwa itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di bumi. Matius 24 ayat 27 sampai 30. Nah, ini saya akan gali lebih dalam. Setelah 7 tahun Antikris berkuasa, Tuhan turun menjejakkan kaki di atas Bukit Zaitun seperti yang dikatakan malaikat saat naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 11. Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menghukum disertai cawan murka. Ya, Wahyu 6 ayat 7 pasal 8 sampai pasal 15. Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 15. Nah, tanda berakhirnya pemerintahan Antikris selama 7 tahun di bumi ini. Ya, mari kita melihat hal ini, peristiwa ini dengan jernih, ya, karena akhir zaman itu, waduh, salah satunya roh penyesat, namanya roh kan tidak kelihatan, tapi penyesatannya itu sangat luar biasa. Udahlah, saya tidak menghakimi, kita melihatlah, ya, generasi muda, milenial itu kan gege boten kepanggih. Tidak ada unggah-ungguh sama orang tua, sama guru aja bully. Malah ada yang nantang gurunya berkelahi. Siapa ini yang menyesatkan? Ya roh. Ya roh menyesatkan untuk melakukan hubungan tidak wajar. Masa Allah menciptakan salah? Maka menggunakan istilah-istilah ilmiah. Ini hormonnya, hormon wanitanya lebih tinggi. Itu kan hanya cari alasan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipengaruhi. Kita melihat kan fakta di dunia ini. Berapa kita melihat generasi muda, 60% penduduk Indonesia tahun 2030, 60% adalah orang-orang milenial sekarang. Apakah mereka bisa survive beberapa tahun terakhir ini? Saya yakin tidak, hanya sedikit kali. Kenapa? Karena mereka terikat gadget, game, sampai mati karena 3 hari 3 malam tidak mau tidur istirahat, mati di kamar penyewaan internet, game internet. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka kan dipengaruhi. Misalnya saya menggunakan istilah umum yang mudah dimengerti. Ya, bahasa Jawa ini, sorry bagi saudara-saudara saya yang di luar yang mengikuti ibadah ini, kalau tidak mudeng, tidak ngerti ya. Bahasa Jawa ini, karena saya orang Jawa. Urip sepisan yo dienake, urip pisan kok kangelan. Itu artinya hidup sekali aja ya dinikmati. Ngapain hidup sekali kok susah? Nah, itu artinya. Karena ada saudara-saudara saya dari Kepulauan Nias yang mengikuti ibadah online. Ada yang dari Papua, ya, pelayan-pelayan yang dulu sekolah di Lopait. Itu juga mengikuti ibadah online. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau pelayanan saya bisa menjadi berkat. Nah, akibatnya apa? Mereka hidup semau gue. Seolah hidup ini tidak ada masalahnya, sedangkan masalah tiap hari terus meningkat. Nah, Bapak Ibu, orang tuanya bingung cari nafkah sehingga tidak memperhatikan anak. Bahkan bayi aja kasih HP, HP-nya diminta nangis. Kalau tidak kasih susu tidak masalah, tapi jangan HP-nya. Bisa bayangkan? Orang tua pun mengabaikan, bagaimana dengan anak? Karena anak ini kan harusnya dibimbing, diarahkan. Cobalah lifestyle, gaya hidup. Idealnya istirahat itu jam 10 malam, itu harus istirahat. Tapi rata-rata kan jam 1, jam 2. Tujuannya apa? Organ tubuh ini kan perlu istirahat. Kalau tidak diistirahatkan, dipacu, itu hanya keluarnya racun. Dan racun itu akan membunuh, karena akan merusak organ tubuh. Emosinya naik. Ya, kenapa?
karena keracunan, jadi tensinya naik. Yang kedua, error, neuron otaknya error. Hidupnya tidak diperhatikan. Mayoritas kan seperti itu. Kita bisa bayangkan, ini kan hari-hari akhir zaman. Kan faktanya di dunia seperti ini. Ya. Terus gimana? Ya siapkan dirimu aja lah. Karena Tuhan kan ngomong kan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Gandum ini kan harus ditampi. Yang berbobot tinggal, yang ringan terbang, gone with the wind. Kan ada ayatnya. Jadi kalau peristiwa terjadi yang kita lihat ada di sekitar kita ini kan sudah ditulis dalam Alkitab. Nah, kalau seperti itu, mosok kita masih tidak mempersiapkan diri. Ya, salah kita sendiri kan. Kemudian Yesus akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun dalam keadaan damai karena iblis ditawan selama 1000 tahun di jurang maut. Ya, Wahyu 19 ayat 11 17, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Karena pengharapan ikut terangkat tidak mengalami masa antikris, kita harus berdoa dan berjaga-jaga untuk dijemput Tuhan di langit. Jadi kita ini yang hidupnya betul-betul mempertahankan kekudusan, hidup tidak tercemar, dipengaruhi dunia, tidak mengikuti gaya hidup dunia, itu dijemput akan luar biasa kan. Ya, yang jemput raja di atas segala raja, cuma jemputnya di langit. Kitanya yang langit, kitanya yang naik, kemudian disongsong, disambut oleh Tuhan Yesus. Itu ditulis di Tesalonika pasal 4. Ya, 15, 16, 17. Kemudian yang prioritasnya sudah saya sampaikan minggu kemarin, yaitu orang yang mati dulu diangkat dengan tubuh kemuliaan, kemudian kita yang masih hidup juga diangkat dalam tubuh kemuliaan, karena tubuh yang kita hidup ini kan dari debu tanah, jadi tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Yang mewarisi adalah tubuh kemuliaan. Itu sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Nah, ini yang ingin saya bahas lebih dalam. Penyebab ketinggalan orang percaya gimana? 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si penduka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Ya, mujizat palsu. Bapak Ibu harus tahu, setan itu bisa melakukan sesuatu yang seolah-olah itu mujizat, tapi bukan. Misalnya, ada pengalaman seorang pemuda seringkali sakit, kepalanya pusing. Maka kakaknya atau Mbak Yunnya mengatakan, wes go nungguan wong pinter. Nah, wong pinter itu kan bahasa halusnya, kalau bahasa kasarnya kan dukun. Nah, setelah dibawa ke dukun, maka pemuda ini tidak pernah pusing. Kan kayak ini mujizat kan? Nah, tetapi setelah dia kenal Tuhan dan waktu dibaptis, maka terjadi manifest. Artinya kan ada sesuatu di dalam otaknya itu yang membuat dia mengalami manifest. Dan setelah itu selesai, mujizat Tuhan terjadi sungguhan. Tidak pusing lagi, tetapi oleh kuasa Tuhan. Kenapa? Karena dia mau menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan dan diwujudkan mau dibaptis secara selam. Ya, kalau belum selam itu, nah kalau saya ngomong ini nanti menimbulkan perdebatan, yaitu monggo saja. Karena saya punya pengalaman, keponakan saya. Jadi orang kakeknya atau engkongnya itu melihat anak ini kok sakit-sakitan, remaja cewek ini, ya 18 tahunan, sakit-sakitan, maka engkongnya, kakeknya mana, ayo diciswak atau di kuepang atau diadopsi oleh sebuah
tempat wihara begitu. Nah, anak gadis ini ngomong, "Ndak mau kung, aku wong Kristen, nganut karo wong tua." Maksudnya di Ciswa, di Kuepang itu diadopsi menjadi memanggil kongconya itu daddy atau papahnya sendiri dipanggil om. Singkat cerita, berangkatlah. Ini keponakan saya, jadi saya tahu. Dari tahu itu, jadi saya melihat, oh ternyata Tuhan menyuruh Alkitab ini tidak main-main. Ada dampak luas yang akan dialami. Singkat cerita, sampai di Semarang, di Sempat Wihara. Maka suhunya di wihara itu ngomong, "Ada apa Cik kesini? Ini loh putu saya ini pusing-pusing aja, mahasiswa." Nah, suhunya ngomong, "Kowe agamane apa nih?" "Kristen om." "Kristen ini model apa? Sing percik apa selam?" "Selam om." "Bali aku rawani." Suhunya tahu. Jadi ini pengalaman, ya mau diperdebatkan teologi, saya tidak mau ngapain, karena pengalaman. Artinya orang yang sudah dibaptis Islam dan hatinya mengasihi Tuhan itu ada meterainya, milik Kristus. Nah, sama seperti tadi di awal saya sampaikan, ya, sehingga orang ini ketika dibaptis Islam itu dilepaskan dari ikatan yang ditaruh oleh rojat yang membuat dia tidak pusing selama ini. Jadi kita melihat ternyata Tuhan menyuruh di dalam Alkitab ini tujuannya baik. Ya, tujuannya baik bagi kepentingan kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita ini tidak sungguh-sungguh belajar dan melakukan firman, percayalah mindset kita ini belum berubah dan mudah dipengaruhi. Ayat 10. 2 Tesalonika 2, kalau 6-7-8-nya, 6-nya mengatakan ada yang menahan untuk si binatang ini muncul. Nah, yang menahan siapa? Tentunya kuasa Tuhan dong, supaya binatang ini jangan muncul. Jadi hari-hari ini masih ada yang menahan, kuasa Tuhan tentunya. Kalau kuasa Tuhan diangkat, binatang muncul. Nah, manusia yang dikatakan binatang karena kejamnya seperti binatang. Itu 7-8. Nah, ayat 9-nya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ayat 10-nya dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa. Tipu jahat pada orang yang harus binasa. Siapa yang harus binasa? Karena tidak mengasihi kebenaran. Jadi kalau selama tahun 2020 saya itu dorongannya membangun manusia roh ya ini. Kalau kita tidak mengasihi kebenaran yang menyelamatkan kita dari hukuman kepada antikris, mengalami zaman aniaya antikris, ya kita ikut binasa dong. Kenapa? Karena tidak mengasihi kebenaran. Ngasihi kebenaran itu adalah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu bukan didasarkan sudah membaca Alkitab Kejadian Wahyu 10 kali. Membaca itu bagus, tapi renungkan dan melakukan enggak. Kalau enggak ya percuma. Karena membaca, merenungkan, melakukan itulah yang merubah mindset, paradigma, falsafah hidup, tujuan hidup. Dulunya serupa dengan Dia menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau hanya membaca, maka itu akan menghasilkan parisi-parisi. Jadi jangan bangga sudah menyelesaikan baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 10 kali, 20 kali, saya 60 kali lebih. Tidak bangga. Yang penting kan melakukan. Melakukan, yang penting melakukan. Nah, masalahnya orang kalau sudah baca Alkitab, apalagi sudah Alkitab, sekolah Alkitab itu bagus karena ada dosen yang membimbing. Saya tidak mendiskreditkan, karena saya sendiri tidak sekolah Alkitab, otodidak, belajar sendiri dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga banyak orang melecehkan, tidak apa-apa, yang penting saya menyampaikan kebenaran. S1, S2, S3 itu merasa sudah lebih rohani. Ini kan pengetahuan. Kehidupan ini bukan berapa banyak kamu tahu, tapi berapa
besar kehidupanmu yang direndahkan. Artinya orang yang membaca, melakukan firman itu menjadi rendah hati. Ya, istilah Inggrisnya, kehidupan kekristenan itu bukan berapa lama kamu bisa terbang, ya, tetapi how low can you go? Berapa banyak kamu merendahkan diri melayani sesama. Itu namanya dewasa rohani. Bukan berapa banyak kamu bisa terbang, tapi berapa banyak kamu bisa merendahkan diri untuk melayani. Nah, itu artinya hidupnya sudah didedikasikan untuk memenuhi kehendak Tuhan, bukan memenuhi keinginan daging, kepingin dipuja, merasa hebat, kepinginnya merasanya ditinggikan. Jangan merendahkan aku ini orang terkenal, aku ini orang pinter, aku ini terpandang, banyak orang datang padaku. Datang padamu untuk apa? Kan kasih berkat. Kalau kamu ngasih nasihat tanpa berkat, ada yang datang enggak? Saya percaya enggak ada. Jadi kalau kamu kaya, ngasih berkat, murah hati, bukan murah hati itu. Itu adalah penampilan untuk dirinya tetap dipuja orang. Ini kan sombong. Pengetahuan Alkitab itu penting, tapi dilakukan. Ayatnya jelas, ini akan tertinggal. Pengetahuan Alkitab itu membuat seseorang jadi sombong. Merasa dirinya lebih tinggi. Jadi, tapi tidak merendahkan diri. Ada seorang dosen dari Amerika. Mengajar di 4 perguruan tinggi, salah satunya Harvard. Tapi dia mau tinggal di panti di Kanada. Untuk apa? Melayani satu orang yang punya penyakit. Orang itu tidak bisa apa-apa, harus dilayani. Dari mandi, makan, pakai pakaian, berjalan pun tidak bisa. Dia mau menundurkan diri dari mengajar sebagai dosen di 4 perguruan tinggi di Amerika, hanya melayani. Itulah yang saya maksud. Berapa banyak kita yang merendahkan diri melayani. Melayani itu bukan karena sudah melayani, merasa rohani, enggak. Ya, saya melihat ini. Masa pandemi seperti ini. Kelihatan ini, orang yang tumbuh rohaninya dan tidak. Susah sekali, saya melihat itu susah, saya enggak ngomong. Susah saja. Ya, karena tidak melayani, merasa dibuang gereja. Ya, bukan pengetahuanmu itu yang membuat, tapi kerendahan hati. Gereja ini sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan jemaat untuk menjadi mempelai wanitanya. Bukan suaranya bagus, skillnya bagus, bukan, kerendahan hati. Sebagai mempelai wanita itu kan bukan bayi rohani, dewasa. Dengan hiasan. Hiasan itu artinya apa? Buah-buah roh. Salah satu buah yang awal itu bisa kita ukur punya buah roh adalah penguasaan diri. Mau marah tidak jadi marah. Ya, rendah hati bukan tinggi hati. Ya, dibully tetap rendah hati. Dia ingin hidupnya berguna, berdampak, memberi pengaruh. Ya, saya mendengar ada perawat Kristen yang bagus sehingga 1 blok tempat dia melayani itu memberi dampak luar biasa. Perawat Kristen yang lahir baru. Mengajak nyanyi, mengajak berdoa supaya mereka yang dirawat karena COVID-19 ini hidupnya penuh sukacita. Karena orang Kristen kan tahu hati yang gembira adalah obat. Kalau orang yang nesu, ngamukan, itu kan daya tahan tubuhnya menjadi turun karena daya tahan tubuh lemah. Ya, penyakit bukan hanya COVID-19, semua penyakit akan datang. Jadi kuncinya kan jelas. Amsal 14 ayat 12, hati yang gembira adalah obat. Nah, karena tahu itu maka dia mendorong untuk menyanyi. Ya, mau didoakan, karena orang yang sakit COVID ini kan tertekan sekali. Ya, tertekan menimbulkan
daya tahan tubuh makin merosot. Ayat 11 dari 2 Tesalonika 2. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang tidak mengasihi kebenaran, menyebabkan mereka percayakan dusta, ajaran sesat itu. Aduh, berapa tahun yang lalu saya masih ingat. Yuk, pergi ke satu kota, gratis, angkotnya ada, pulang pergi, tidak bayar, sampai di sana pulang kasih nasi. Jadi banyak, satu bis itu ditawarkan itu. Nah, seperti itu kan tidak mengasihi kebenaran, hanya kepingin senang-senang aja. Lumayanlah jalan-jalan, tidak bayar. Nah, kalau model Kristen seperti ini, apa ikut terangkat? Ya jelas tidak, karena tidak ngerti kebenaran. Ketika saya menggembalakan di Semarang, ada KKR ya di Simpang 5, saya ngomong sama jemaat. Jemaat, monggo silahkan. Kalau tidak salah waktu itu Morris Serolo. Saya mau ikut terlibat dalam pelayanan sebagai asyir. Bapak Ibu kalau melihat atau mengikuti ibadah KKR di Simpang 5, monggo. Apa coba jemaat? Tidak. Kenapa kalau tidak mau? Kan lumayan bisa menyaksikan hamba Tuhan terkenal. Tidak, kami tiap minggu sudah KKR. Nah ini kan tumbuh rohaninya. Jadi merasa sesuatu yang sudah saya dapatkan, maka yang lain tidak diinginkan. Ya bukan, di sana mujizat, regudu ke sana. Di sana ada mujizat sana, regudu ke sana. Yang dicari apa? Yang dicari Tuhan atau kebenaran. Nah kalau tidak mengasihi kebenaran, ya seperti itu. Ya, sehingga akhirnya timbullah para pendeta palsu dengan menceritakan kesaksian-kesaksian yang kelihatan dia hebat. Tadi malam Tuhan jalan-jalan di depan saya, ngobrol. Siapa kamu? Kok Tuhan dianggap seperti itu? Tuhan itu terlalu mulia, terlalu kudus. Dan kalau Tuhan ngomong itu tidak detail, hanya satu kalimat. Dan kita menerjemahkan sendiri itu, mencari apakah ini bertentangan Alkitab atau tidak. Jadi tidak mudah untuk mendengar suara Tuhan. Kok bisa Tuhan jalan-jalan, jadi ngobrol, naik mobil jejeran. Ini kan gila-gilaan, kesaksiannya itu gila-gilaan. Dan banyak orang yang mengagumi, ya celaka kan. Kenapa banyak orang mengagumi? Karena dia tidak mengasihi kebenaran. Sehingga dia mudah ditipu oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Susah ya. Jadi ini saya mau sampaikan ini. Ya, tidak memahami kebenaran sejati dengan baik. Ya, semua mendasari Alkitab, tapi dengan baik. Ya, menafsirkannya itu secara sehat. Ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, ini sama dengan apa yang ditulis dalam Yohanes 3. Kalau Yohanes 3 ayat 16-nya mengatakan karena begitu besar Allah mengasihi dunia sehingga memberikan anaknya, firman menjadi daging supaya barang siapa selamat. Itu ayat 16-nya. Ayat 17, 18-nya mengatakan sayang. Banyak orang tidak mau hidup dalam terang. Lebih suka menyukai kegelapan. Ya jelas orang seperti ini binasa. Karena lebih suka menyukai kegelapan. Ya, jadi kita tahu siapa dan mengapa tertinggal. Ayatnya jelaskan. Jadi tidak melompat-lompat. Ayat 6, 7, 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7, 8 jelas. Ada yang menahan supaya binatang ini tidak muncul, antikris tidak muncul, penyesat ini tidak muncul. Maka setelah muncul, maka siapa yang tertinggal? Mereka yang tidak mengasihi kebenaran. Jadi penting ya untuk mengasihi kebenaran, bukan tahu kebenaran. Kalau tahu kebenaran menjadi sombong. Tetapi kalau mengasihi kebenaran, kerendahan hati muncul. Sehingga dia melayani, walaupun hanya sederhana. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan di Kudus
yang dulunya seorang direktur sebuah perusahaan. Ketika dia mengenal Tuhan, maka anak Tuhan ini, direktur ini ngomong sama pendetanya, "Tante, saya ingin melayani." Waduh, bingung tante nih, karena ini direktur sebuah perusahaan. Dan apapun, ngepel juga mau. "Oh jangan, ngepel sudah ada. Udahlah, saya datang 1 jam membersihkan kursi." "Oh sudah ada itu kosternya." Tante, "Udah kamu jadi asyir aja, penyambut jemaat. Ya, jadi setengah jam sebelum ibadah kamu datang ya. Bukan setengah jam, 1 jam dia sudah datang." Itulah cinta mula-mula. Ya, sehingga dan sekarang jadi pendeta. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi itu ada kerendahan hati, bukan sombong. Semua harus datang, semua harus dipuja. Aduh, siapa kamu? Itu kan sifat iblis itu. Yang kepingin dipuja, disanjung, dalam bahasa Jawanya itu diuwongke. Tidak usah, kita ini kan rendah hati ya, sebagai anak Tuhan. Kesimpulannya, siapkanlah dirimu bangun kehidupan rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, hidup kudus selaras firman-Nya sebagai satu-satunya cara ikut terangkat. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan itu adalah yang menguduskan. Jadi menguduskan dari konsep, paradigma, ya, cara berpikir, tujuan hidup, itu namanya dipisahkan, kados, dipisahkan dari konsep dunia, manusia lama, paradigma, falsafah, kepercayaan nenek moyang. Siapa yang menguduskan? Firman. Jadi kembali lagi baca firman dan melakukan. Kalau kita suka baca firman dan melakukan, pasti hidup kita dikuduskan. Dan orang yang dikuduskan itu yang akan terangkat. Kiranya renungan ini boleh memberi dorongan, memberi wawasan kepada Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu untuk bersiap sedia karena waktunya sudah sangat dekat. Tolong kami Tuhan di dalam keterbatasan kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang ikut terangkat. Dan ampuni kalau selama ini kami abai, bukan hanya mengasihi, baca Alkitab baca kami tidak pernah. Ampuni kami Tuhan. Waktu yang masih Engkau berikan kepada kami, karena selama kami hidup artinya Engkau sudah masih memberi waktu untuk kami kembali jalan yang benar. Kami mau baca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh menjadi pelaku firman. Karena bukan oleh kuat dan gagah kami bisa melakukan firman, tetapi karena pertolongan Roh Kudus sendiri yang membuat kami bisa melakukan. Terima kasih Tuhan, meterangkan firman-Mu di dalam roh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita akhiri dengan berdoa. Angkat hatimu, saya akan mendoakan Bapak Ibu. Bapa Surgawi, kini berkati jemaat-Mu dengan kasih setia-Mu, anugerah-Mu, berkat dan rahmat-Mu, sebab kami mau mengandalkan Tuhan, berharap hanya pada Tuhan saja.
Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu di dalam segala kesulitan masalah pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan tolong buka jalan sehingga semua boleh mengalami jalan keluar. Pertolongan kami sesungguhnya datang dari Tuhan. Sekarang jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.